Pada kuburan tuh. Wah. Kuburan Bim. Tuh. Banjir rob merendam hampir seluruh permukiman di pesisir Bandar Lampung pada Selasa siang. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Salah satunya merendam Kelurahan Cungkeng, Kota Karang, Bandar Lampung. Banjir yang membawa lumpur itu datang pada pagi hari hingga masuk ke rumah-rumah. Menurut warga, banjir rob kali ini merupakan terbesar. Radius banjir rob dari bibir pantai yang masuk ke daratan hingga sejauh hampir 1 km. Ya kadang kan ke kamar anaknya atas tumit. Berapa meter sekira-kiranya? Setengah meter nyampe semeter sampai? Ya, nyampe. Sekira kurang lebih 1 meter Ya. ya. Baru tadi pagi gede bener. Baru pertama ini berarti ya? Gede bener baru tadi pagi. Iya, tapi kan nggak seberapa gede gitu, Nek. Yang gede baru tadi pagi. Baru tadi pagi ini ya? Kabarnya sampai ke jalan sana ke depan Ya. Tadi pagi dia ini jam 5. Jam 5 subuh? Ya. Oh, tinggian air sampai mana, Mak? Sampai mana aja? Sampai ke inilah ke daratan. Ke daratan? Iya. Berarti 50 meter lebih atau? Iya, sampai ke daratan situ lah, ke jalan yang ada warung itu yang bengkel. Nah, itu. Berarti hampir 100 meteran ya dari bibiran? Tidak ada korban jiwa akibat bencana ini. Banjir kali ini berbeda dengan sebelumnya. Banjir rob kali ini datang pada pagi hari dan surut saat menjelang sore. Menurut warga pesisir, banjir rob sebelumnya biasa terjadi saat sore dan surut menjelang dini hari. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung Selasa siang meminta warga pesisir Bandar Lampung mewaspadai banjir rob yang terjadi hingga 21 Mei 2022. Ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Lampung Selasa siang. Banjir rob melanda pesisir barat mulai pagi hingga menjelang sore. Ketinggian banjir diperkirakan hingga 1,6 meter. Forecaster BMKG Maritim Lampung sudah mengeluarkan peringatan dini waspada banjir rob di wilayah pesisir Bandar Lampung. Itu kejadian banjir rob diperkirakan dari tanggal 16 sampai tanggal 21 itu dengan ketinggian maksimal 1,6 meter. Waspada kejadian banjir rob ini biasa diperkirakan terjadi pada pagi hari dari jam 7 hingga pukul 10 WIB. Petugas BPBD Kota Bandar Lampung menyiagakan personil dan peralatan evakuasi berupa perahu karet dan pelampung di Teluk Betung Timur. Petugas mengimbau masyarakat tidak panik. Ya kita udah standby Pak, anggota program tiket kita 1/24 jam. Kalau ada pengungsi kita siap untuk membantu. Kalau perlu peralatan kita siap di perahu karet ada, pelampung jaket hujan ada. Jaket itu ikan air apa Lampung. Jam berapa ya hubungi BPD kalau ada banjir? Ya. Kalau untuk 721 2547 21. Banjir rob yang melanda pesisir Bandar Lampung disebabkan fase parige atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Faktor lain karena angin kencang mencapai 20 knot serta meningkatnya gelombang laut Teluk Lampung. Para nelayan dengan perahu kecil diimbau tidak melaut terlalu ke tengah karena ketinggian ombak di perairan Laut Lampung mencapai 4 meter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pejabat Pemkab Lampung Utara yakni Sekretaris Daerah Lekok dan Asisten 1 Mankodri akhirnya datang memenuhi panggilan Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Lampung Utara Selasa siang. Keduanya sempat mangkir pada panggilan pertama pekan lalu. Kedua pejabat didampingi ajudannya langsung masuk ke ruang pemeriksaan tanpa sepatah kata pun. Mereka dipanggil polisi sebagai saksi kasus gratifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Lampung Utara. Kasus itu sudah menyeret 3 tersangka, yakni 2 orang ASN Dinas PMD dan 1 orang rekanan. Usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam lebih, kedua pejabat teras Lampung Utara itu masih menghindar dari para jurnalis yang sudah menunggu.
Ya, Pak. Tanya ke penyidik aja ya. Berapa banyak pertanyaan tadi, Pak? Tanya ke penyidik. Oh, gitu, Pak ya? Oke, ya. Oh, ya, Pak. Keduanya juga tidak bersedia dimintai pernyataan dan langsung pergi dengan mobil dinasnya. Polisi mengkonfirmasi keduanya datang pada panggilan kedua setelah meminta keterangan 16 saksi. Kedua pejabat eselon 2 itu turut dipanggil sebagai saksi karena bertanggung jawab langsung terhadap Dinas PMD. Dinas PMD ini kan di bawah naungan ya atau pengawasan dari Asisten 1 dan juga Pak Sekda selaku Sekretaris Daerah. Sejauh ini sudah berapa saksi dan Pak? Sejauh ini sudah ada 16 saksi yang kita periksa dan ke depan masih ada saksi lain yang menunggu. Gratifikasi terjadi pada kegiatan bimbingan teknis ratusan kepala desa Selampung Utara pada 26 Maret sampai 21 April 2021 lalu. Total dana kegiatan yang digunakan mencapai miliaran rupiah. Gratifikasi terungkap setelah 2 ASN Dinas PMD terjaring OTT polisi menerima uang jasa pembayaran proyek puluhan juta rupiah dari seorang rekanan yang turut ditangkap. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Cafe Tokyo Space yang terletak di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung yang menjadi TKP pembunuhan Tentara Prada Agung Adisaputra rupanya dikenal kerap melanggar peraturan. Ini dikatakan oleh pelaksana tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Bandar Lampung Selasa siang. Pelanggaran yang pernah dilakukan pengelola kafe diantaranya soal pembatasan jam operasional hingga dilakukannya penyegelan sementara pada masa darurat COVID-19 bulan September 2021. Pelanggaran lain yakni belum adanya izin edar menjual minuman keras karena lokasi kafe dekat dengan sekolah dan tempat ibadah. Keputusannya, dan itulah yang nanti menjadi keputusan final kita ya, dengan melihat ya surat Kapolres dan hasil catatan yang ada di Satgas Covid ya terkait dengan karena kan mereka juga sudah pernah dilakukan penyegelan. Nah, jadi mereka melakukan pelanggaran terhadap jam operasional di masa pandemi Covid. Cafe Tokyo Space kini telah disegel untuk penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang tentara pada Minggu dini hari lalu. Itu nanti kita lihat bagaimana ada pelanggaran aturan dari surat edaran wali kota yang dilakukan oleh tempat hiburan malam. Kemudian yang kedua, ada peristiwa pidana pada saat pelanggaran jam operasional tersebut. Jadi pukul 01.30 ada peristiwa pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga Selasa siang, pengeroyok belum ditangkap. Polisi dan TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk menangkap para pelakunya. Jeffrey Arifin dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.